me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan berbahagia tentunya. Hari ini saya akan membacakan tarot untuk kalian yang berzodiak Pisces. Terima kasih ya sudah selalu hadir di sini dan selalu support channel saya. Untuk kalian para Pisces yang ingin tahu tentang relationship, seperti apakah itu karmic relationship, kemudian apakah itu soulmate, apakah itu twin flame, silakan melihat video di hari Sabtu siang atau Sabtu sore kemarin, Sabtu yang lalu ya. Itu saya ada bikin video tentang itu. Kalau yang sekarang ini adalah general love reading, jadi bisa resonate bisa tidak ya, saya harus ingatkan itu tergantung apakah ini memang untuk kalian atau tidak, dan karena banyak yang terbaca di sini energinya ya, dan judulnya adalah You versus Them. Agak serak ya, You versus Them, dan ini adalah bagian you atau kalian yang berzodiak thank you. Oh, yang untuk kalian yang berzodiak Pisces, dan saya akan membuka kartu yang lain, light seeker yang sebelah situ ya, untuk kalian yang dealing dengan si Pisces. So, ini bagian kalian, yang satunya bagian si dia. Oh wow. Okay. I need one more. Thank you. Apa kabar teman-teman Pisces saya? Di dunia nyata sendiri ada beberapa orang yang Pisces yang saya kenal, dan 2 orang mantan yang Pisces. Ya ampun Mbak Lucy, ngapain ngomongin mantan? Mantan sudah masa lalu ya. Nggak, saya cuma mau bilang aja, ada 2 mantan saya berzodiak Pisces. Kalau sekarang ini sahabat saya berzodiak Pisces. Saya tuh selalu punya sahabat di satu masa gitu. Jadi bukan orang yang udah lama saya kenal, tapi orang baru terus jadi sahabat gitu. Oke. So biasanya sahabat saya nonton ini juga. Well, kita mulai aja ya Pisces. Ada Knight of Pentacles yang terbalik. Kenapa nih Pisces? Oke, ada perasaan enggan atau nggak nyaman atau tidak happy ya. Tidak happy dalam hubungan yang ini. Kenapa? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa nggak happy? I see. Nanti ya bacain kartu-kartu yang selanjutnya. Saya ngintip kartunya dia. Sih ada The Hermit juga, karena kartu kalian juga ada The Hermit. Oke. Pisces, kenapa nggak happy dengan yang sekarang ini? Kalian bilang orang Knight of Pentacles, kok Mbak Lucy bilang nggak happy? Nggak, ini lihat ada kartu desannya terbalik masalahnya. Jadi kan saya kalau baca kartu nggak satu-satuan ya, saya baca secara keseluruhan, oke? So, kalian ngerasa ini untuk maju itu kok susah ya gitu. Dan itu dipengaruhi bukan dalam hal cinta aja, oke? Dalam hal cinta juga, karena Knight of Cups-nya terbalik juga sih. Oke. Tapi juga dalam hal lain, mungkin dalam hal keuangan. Keuangan katanya, astaga, kenapa? Dalam hal keuangan juga jadi masalah untuk kalian, Pisces. Ya, kalau memang ada masalah di bidang lain, di hal yang lain, ya dibicarain dong, diselesaiin dong. Cuma ini perasaannya kalian saat ini. Oke, saya tahu tidak semua Pisces merasa seperti itu, karena tidak resonate untuk semua ya. Tapi ada Pisces yang lagi nggak happy dengan hubungannya. Oke. Terus kalau ada yang teriak, enggak mbak saya jomblo, ya beda. Ini adalah bacaan untuk kalian yang
sudah punya seseorang yang bersama kalian. Oke? So, kartu kedua adalah The Hermit, dan The Hermit ini adalah kartunya Virgo. Saya mau kasih lihat. Dia juga ada The Hermit. Oke? Posisinya aja yang beda. Dia di kartu yang terakhir, kalian di kartu kedua kalian. The Hermit adalah ini gambarnya pertapa ya. Kalau di kartu yang ini ya mirip juga pertapa, tapi dia melayang dan ada cahaya di situ. Sedangkan pertapa yang ini pegang lentera ya, pegang lampu gitu. The Hermit itu adalah light seeker. So, pencari terang, pencari kebenaran, pencari apapun yang dicari. So, untuk Pisces yang sedang mencari sesuatu di dalam hubungan ini, mencari sesuatu hal, dan tentu saja yang dicari pasti yang menyenangkan dan yang positif. Tapi kalian ngerasanya gini, patut gak sih dicari nih? Patut gak sih diperjuangkan nih? Harus gak sih? Kayak gini ya Pisces, saya mau bilang, sebuah hubungan itu ya tidak akan perfect. Tidak akan. Rasanya perfect bisa, dirasakan perfect bisa, tapi pasti masih ada kekurangannya. Kalau kalian ngerasa ada kok hubungan yang perfect, ya enggak, tapi kan pasti ada masalah dong, ya kan? Berarti sebuah hubungan itu enggak 100% perfect. Itu harus kalian sadari, my dear Pisces. Kenapa? Karena kalau kalian mencari hubungan yang perfect dan kalian nanti kecewa dan kalian nanti unhappy dengan itu, deal with it ya. Hadapi apapun yang harus kalian hadapi dalam sebuah hubungan. I know you're looking for a light, silver line, cahaya di dalam hubungan kalian ini. Apakah kalian akan mendapatkannya? Iya, kalian akan mendapatkannya. Akan mendapatkannya. Terus terang aja saya mau bilang seperti itu. Akan mendapatkannya. Tentu saja dengan perjalanan yang harus kalian lalui dan beberapa hal yang harus kalian sadari. Tapi intinya kalau itu yang kalian cari, my dear Pisces, akan kalian dapatkan jawabannya. So don't worry, karena kartunya di posisi yang positif ya, so akan dapat gitu. Kecuali begini, oke, enggak, ini dalam posisi yang positif. Ada Knight of Cups-nya yang terbalik, so diiringi dengan The Sun yang juga terbalik. So kalian ngerasa kalau ngelangkah juga nggak bikin happy, diem aja juga nggak bikin happy. Intinya diterusin nggak bikin happy, diterusin nggak diterusin lagi nggak nyaman. Ya saya cenderung bilang nggak lagi nyaman atau dalam situasi yang sedang tidak nyaman atau tidak happy dalam situasi. Kalau saya bilang begitu berartinya apa? Sementara, darling, sementara. Ini tidak akan selamanya. Nggak ada tuh di sini kartu yang kayak infinity. Coba sih. Ada infinity tapi bukan itu artinya. Ada, nanti saya kasih lihat. No. Ini hanya sementara. Kenapa? Ya mungkin memang situasi hati kalian pada saat ini sedang tidak menentu. Apalagi mendekati Merkuri retrograde, biasanya sangat mempengaruhi si orang-orang yang punya sense ini ya, kuat gitu. Saya terdistrak dengan sesuatu loh, sebentar ya. Sorry please. Kadang-kadang kalau lagi ngomong gini tuh terdistrak tuh saya paling sebel ya. Sudah sebentar lah. Saya lagi ngomong tentang Pisces nih. Oke, so Pisces termasuk jajaran zodiak yang juga sensitif ya. So bersama dengan Virgo, bersama dengan Cancer, Scorpio, ya Gemini juga sedikit banyak bisa terimbas oleh Merkuri retrograde gitu. Bisa terimbas dengan full moon juga. Saya bilang bisa, bukan berarti harus. Jadi kalau kalian berada di situasi yang tidak nyaman pada saat ini, tidak bikin kalian happy, ini hanya sementara ya my dear ya.
perasaan itu nanti akan bisa berganti lagi dengan waktu yang berjalan. Kalau orang bilang apa? Time heals apa-apa. Waktu yang menyembuhkan, saya percaya itu. Oke. Kemudian ada Three of Pentacles yang dalam posisi positif atau tidak terbalik. So, kalau kalian berpikir untuk meninggalkan ini, pikirkan lagi ya. Kalian punya sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa yang berupa treasure atau harta karun, berarti sesuatu yang valuable ya, yang berharga gitu di dalam hubungan ini, apapun itu bentuknya ya. Sekecil apapun, atau kalian ngerasa nggak berarti juga Mbak Lucy, loh kalau nggak berarti kenapa kalian bisa sama dia, bisa jatuh cinta sama dia gitu loh. Nggak boleh bilang begitu. Buat saya hubungan ini itu valuable untuk kalian teruskan gitu. Tergantung gimana kalian menyikapinya. Memang mau terus menerus lari dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Ya kalau boleh cerita, itu terjadi dengan salah satu mantan saya yang Pisces. Dia itu punya kecenderungan untuk lari dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Kalau udah mulai serius, dia takut, terus dia lari ke hubungan yang lain. Gitu. Sama saya juga gitu. Ternyata saya tidak sanggup meyakinkan dia, karena saya dari pertama sudah tahu dia harus diyakinkan, tapi saya ternyata tidak sanggup meyakinkan dia untuk tidak meninggalkan saya gitu loh. Pada akhirnya ya ditinggalkan juga. Ya udah, nggak apa-apa. Ada kecenderungan Pisces yang seperti itu, walaupun tidak semua Pisces kayak gitu. Karena apa? Swing mood. Pisces itu gampang moodnya berubah. Cewek sama cowok ya sama aja. Untuk hal ini sama aja, walaupun untuk Pisces cewek dengan Pisces cowok nggak exactly sama, tapi kalau untuk swing mood itu berasa banget, moodnya gampang berganti. So untuk kalian yang juga merasa seperti itu, coba tarik nafas, duduk, kemudian mikirin, jangan yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus dipikirin gitu, karena kalian punya treasure, punya hal yang berharga untuk kalian pertahankan sebelum kalian berpikir bahwa ini harus ditinggalkan. Ya, Pisces nggak boleh gitu atau sih the death-nya terbalik. Ada yang belum selesai di dalam hidup kalian, Pisces. Yang belum selesai itu harus diselesaikan dulu. Kalau saya mau bilang sih, sebagian dari kalian, gak semua tentu saja, yang belum selesai dengan diri kalian sendiri loh. Bukan dengan para mantan. Bukan. Coba saya lihat, gak ada tuh mantan. Kalian belum selesai dengan diri kalian sendiri. Oh, sendiri, my dear Pisces. Gimana caranya selesai dengan diri sendiri? Legowo, berbesar hati, positive thinking, dan kalian selesai dengan diri sendiri. Kalau orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri itu, dia nggak peduli dengan apa yang akan terjadi di depan sana untuk dirinya, karena dia percaya segala sesuatunya itu akan berlangsung secara positif, secara baik, dan memang terjadi untuk melengkapi cerita hidup yang sudah dituliskan Tuhan kepadanya. Itu kalau orang yang udah selesai dengan dirinya. Kalau masih punya akar pahit, masih punya yang disimpan, masih punya yang sesuatu yang bolong ya, sesuatu the hole in the soul gitu loh. Ada yang bolong, ada lubang di dalam soulnya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya, dan itu berarti belum selesai. Terus nutupnya pakai apa? Pakai cinta. Beneran. Kayaknya saya bercanda ya ngomongnya. Enggak, beneran. Tutupnya tuh pakai cinta. Cinta apa? Cinta pada diri sendiri gitu. Kalau kerap kali kalian bilang yang jelek-jelek tentang diri kalian, itu berarti kalian gak cinta sama diri kalian sendiri. Kok egois banget sih Mbak, cinta sama diri sendiri? Saya mau bilang ya,
Mencintai diri sendiri itu dulu sampai kalian selesai dengan diri kalian, dan kalian baru bisa mikirin orang lain, bisa cinta sama orang lain, bisa ngarepin orang lain cinta sama kalian. Sebelum itu terjadi di dalam diri kalian untuk mencintai diri sendiri, sebelum lubang itu ditutup, dan kalian nggak selesai-selesai dan selalu berpikir tentang yang buruk-buruk aja yang akan terjadi, dan itu mencemaskan kalian dan merubah mood kalian. Jadi ya nggak selesai-selesai dong Pisces. Ya. Oke. Lanjut dengan Queen of Cups. Dalam hal percintaan kalian merasa kurang dicintai, kalian juga mungkin merasa kurang memberi atau kurang mendapatkan dari dia, yaitu karena itu tadi ada yang belum selesai dengan hidup kalian. Selesaiin ini dulu. Tutup dulu hole-nya. Tutup dulu lubangnya. Coba begini kartunya, dan kalian punya banyak cinta untuk menutup lubang yang harus ditutup di dalam jiwa kalian. Tutup dengan cinta. Oke? Cintai diri kalian sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Itu yang paling penting loh. Oh enggak, Mbak Lucy, ada juga tuh yang protes. Enggak, Mbak Lucy cintai Tuhan. Iya, betul. Tapi apakah kalian bisa konsentrasi mencintai Tuhan sementara kalian terus-terus membuli diri sendiri dengan bilang, saya selalu ketemu orang yang salah, saya selalu berada di dalam hubungan yang salah. Itu ngebully diri sendiri loh. Dan itu berarti kalian gak bisa mencintai Tuhan. Kenapa? Tuhan itu menciptakan kalian perfect, sempurna menurut ciptaannya, menurut gambarannya. Kalian dikasih otak, dikasih tubuh lengkap, itu perfect loh. Karena gak semuanya begitu kan. Binatang gak seperti manusia, ya kan? Tapi tentu ada fungsinya masing-masing. Tapi ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya manusia. Walaupun pada akhirnya perjalanan hidupnya gak sempurna. So, isilah dengan cinta. Ada the strength, ini yang kalian perlukan. Ini yang saya tadi bilang ada infinity di atas kepalanya si cewek itu. Tanda infinity ya, keabadian. Jadi tetaplah selalu memperkuat diri kalian, perkuat diri kalian. Jadi kalian gak gampang terombang-ambing, mood swing dan lain sebagainya. Ya. Ini dari segi si Pisces. Dari segi si dia gimana? Ada Nine of Swords yang terbalik sih. Sebenarnya dia udah nggak mikirin yang kemarin-kemarin. Sebenarnya dia udah nggak terlalu sakit dengan yang udah lalu. Si dia yang dealing dengan si Pisces ya. Seven of Swords juga ada dalam posisi yang positif, kemudian ada the justice yang dalam posisi positif, dan five of cups juga dalam posisi yang bagus ya, yang positif. So untuk kartunya dia lebih positif dibandingin kalian, Pisces. Jangan protes. Karena dia tidak lagi memikirkan masa lalu dia atau sakit hatinya dia, kemudian dia siap berjalan, tapi ada memang yang terhilang dari hidupnya. Oh, dia mau melakukan sesuatu apa ini? Revenge? Why? Nggak tahu. Ada si dia mau balas dendam tentang satu hal, tapi bukan kalian lah ya. Enggak lah ya, bukan kalian. Enggak. No. Ada yang mau dia balas dendam tentang sesuatu hal. Mungkin gini ya, kalau dalam segi positifnya, masa lalu dia suram atau masa lalu percintaan dia suram. Nah, dia ingin balas dendam supaya masa yang sekarang bersama kalian para Pisces itu happy gitu. Jadi balas dendam dalam arti, dulu gue gak bahagia, sekarang aku maunya bahagia. Nah, seperti itu, oke? Karena kartu yang selanjutnya adalah the justice, dan dia menginginkan itu, menginginkan keadilan di dalam kehidupan percintaan dia, dan dia mau melakukannya bersama kalian. Karena ini dia nih, kartu selanjutnya adalah five of cups. Cups kan bicara tentang cinta ya. Kalian para Pisces mungkin dealing dengan Leo, mungkin juga dealing dengan Scorpio, mungkin juga dengan
eh, api ya, api itu bisa Aries, bisa Leo juga, bisa Sagittarius juga sih, tapi nggak usah dipikirin lah kartu apa yang muncul di sini atau zodiak apa yang muncul, apapun zodiaknya ya yang bisa dilink dengan si em, Pisces. Tapi yang jelas si dianya itu punya lah keinginan untuk kata-katanya gini, mengalirkan cinta, asik. Mengalirkan cintanya untuk kalian. It's a good things. Ada Six of Swords yang terbalik. Dia tahu perjalanannya akan sulit, terutama karena emotionally itu terlibat. Entah emosionalnya dia, emosionalnya si Pisces, entah dua-duanya. Saya sih cenderung bilang dua-duanya. Jadi dalam perjalanannya, emosi itu sangat mempengaruhi hubungan kalian berdua gitu. Kemudian ada Queen of Wands. Setidaknya dia mau berusaha, setidaknya dia belajar dari masa lalunya sehingga dia ingin hubungan yang ini tidak terjadi seperti masa lalunya yang buruk gitu. Ya kalau masa lalunya manis nggak ditinggalin dong ya. Kalau ditinggalin berarti ada yang salah dengan itu. Walaupun ada juga yang lagi sayang-sayangnya terus ditinggal, ada juga, tapi itu berarti ada yang salah dengan itu gitu. Sayang sih sayang, tapi ada yang salah dengan hubungan itu, makanya ditinggal. Kalau itu orang yang tepat, kalau itu cinta yang tepat, nggak mungkin ditinggal dong. Bener dong, harusnya malah di-maintain gitu. Oh ya, kalau terdengar bunyi-bunyian yang keras mungkin di videonya, mohon maaf karena ini tidak kedap suara. Saya berharap suatu hari saya punya ruangan yang kedap suara sehingga bagus gitu bikin videonya. Kalau ada suara-suara, ada suara AC, ada suara refrigerator, oke, maaf ya. Kadang-kadang itu distract saya juga sih, konsentrasi saya. Kayak kartu selanjutnya adalah The Emperor, dan ini adalah kartunya si Aries. Dia sendiri cukup yakin dengan hubungan ini gitu, cukup yakin untuk meneruskan juga, dan dia ngerasa dia bisa berbuat adil di sini, dan kedepannya dia mau memperbaiki ya, kalau memang ada yang salah di antara kalian, dia mau juga meneruskan ini karena buat dia ya ini adalah sesuatu hal yang patut untuk diteruskan. Itu tadi ya kata-katanya, ya ampun. Aduh, kadang-kadang ya saya dikasih pesan yang menurut saya silly tapi harus disampaikan. Mengalirkan cinta, udah kayak puisi ya. Mengalirkan cinta untuk kalian, oke? Dan juga seperti yang saya tadi sudah bilang, ada The Hermit, tapi kartunya dia The Hermitnya di sebelahnya ada Eight of Wands yang terbalik sih. Dia ingin mencari terang juga ya, mencari light seeker juga, dia mencari sesuatu yang lebih baik, yang confirm gitu, yang benar-benar solid, yang benar-benar bagus di dalam kehidupan percintaan kalian, dia dan si Pisces, dengan ya meninggalkan masa lalunya dia sih. Dia nggak lagi ingin berada di masa lalu karena itu sedikit banyak mempengaruhi emosinya ya, juga mempengaruhi emosi kalian, Virgo. Kok Virgo? Pisces, sorry. Gara-gara ngelihat The Hermit 2 jadi saya bilang Virgo. Karena ya The Hermit itu kartunya Virgo ya, Pisces ya. Oke. Tapi memang Virgo tuh teman baiknya si Pisces loh. Kalian bisa berteman baik loh. Makanya saya punya teman baik juga Pisces ya, karena saya Virgo. Oke. Apa yang dia cari dalam hubungan ini? Ya tentu saja hubungan yang seimbang, hubungan yang bisa membuat dia menjadi orang yang lebih baik, The Emperor, solid, oke. Dan tidak lagi menimbulkan masalah masa lalu itu, tidak lagi menimbulkan masalah di dalam emosional dia maupun emosional kalian, Pisces. Itu yang dia cari. Walaupun dia tahu perjalanannya akan susah karena emosionalnya terlibat di situ. Oke.
Untuk para Pisces yang unhappy, saya cuma bisa bilang itu sementara ya, my dear. Yang lagi nggak happy, yang lagi kurang nyaman gitu. Itu tadi pesannya di sini. Tutup lubang di dalam soul kalian dengan hal-hal positif, dengan cinta, dengan kebaikan, dengan hal-hal yang membuat hidup kalian menjadi lebih baik karena sudah selesai dengan diri kalian. Oke? Untuk si dia yang dealing dengan kalian, dia ingin hubungan ini membuat dia lebih baik, hubungan yang seimbang, dan dia mau mengalirkan cintanya untuk kalian. That's a good thing ya. That's a good thing. So untuk kalian para Pisces, jalani aja segala sesuatunya dengan lapang dada, dengan tidak terlalu mikirin yang enggak-enggak atau mood swing segala macam. Itu ya udahlah ya. Ya nggak banyak juga kali. Kalau mau milih silakan milih, tapi satu dong ya, ampun. Kadang-kadang saya tidak dibiarkan memilih ya. Oke, saya aja yang milih untuk kalian. Oke, this one. Oke, kartu yang kedua dari Message from Angel. Saya buka beberapa kartu oracle yang untuk pesan bagi para Pisces yang nonton ini sebagai penutup ya. Thank you. And Whisper of Love yang terakhir. Ya ampun, saya ketawa yang sama yang ini karena saya udah ngomong di situ tadi sebelum kartunya terbuka. Oke, yang pertama, Hello from Heaven dari Archangel Azrael. Your loved one in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving bless. Untuk kalian para Pisces yang punya seseorang yang sudah meninggal, orang yang kalian cintai, di sana dia baik-baik saja. Boleh silahkan memberikan doa dan apapun menurut kepercayaan kalian. Kalau saya pribadi, saya punya bapak yang sudah meninggal, so kadang-kadang itu merasa kehilangan tentu saja, tapi sudah, itu baik-baik saja. Kita tinggal melanjutkan hidup, yang masih hidup di dunia ini tinggal melanjutkan hidup. So say hi orang yang sudah meninggal tersebut, dan berarti dalam kehidupan kalian, just say hi untuk kalian. Oke, Pisces. Selanjutnya ada caution is warranted. Look deeper into the situation before proceeding further. See? Kalian harus lebih mengenal diri kalian sendiri. Look deeper. Lihat di dalam diri kalian sendiri, Pisces, sebelum kalian memutuskan sesuatu. Jadi nggak usah secara emosional memutuskan sesuatu. Nggak bisa begitu, my dear. Nggak bisa. Jangan lihat ke dalam dia, karena itu ya mungkin ada beberapa Pisces yang punya sense-nya kuat, mungkin juga bisa membaca orang lain begitu ya. Tapi terus gunanya apa gitu loh. Ini pesannya buat kalian, bukan orang tersebut. Kalaupun kalian ingin memperbaiki dia, gimana caranya, Pisces? Menurut saya perbaiki diri kalian sendiri. Ya. Perbaiki diri kalian sendiri, yang lain ngikutin gitu. Karena kita nggak bisa memperbaiki orang lain, kita memperbaiki diri kita sendiri. Bisa menutup hole in the soul, itu bisa. Jadi itu yang harus kalian perbaiki dulu, dan kalian lihat, look dalam-dalam, deeper, dalam-dalam, lihat dalam-dalam, bukan ke dia, ke diri kalian sendiri, my dear. Ya. Connect with music untuk Pisces yang suka musik. Mungkin kalau stres dengerin musik aja, silakan. Oke.
Nah, ini yang tadi saya senyum-senyum nih karena di sini di kartu yang ini saya bicara tentang treasure kan, tentang harta karun kan. Saya bilang kalian punya harta karun yang harus dipertahankan sekecil apapun atau menurut kalian gak guna gitu. Enggak, itu harta karun gitu. Tiba-tiba di sini kartu yang terakhir ini bilang hal yang sama. Treasure your loved one. It is important to love others deeply. Ya, treasure your loved one. Jadi orang yang bersama kalian itu patut mendapatkan cinta kalian yang luar biasa. Kalau ada yang protes, enak aja orang dia nggak segitunya memberikan saya cinta. Come on, Pisces. It should be start from you. Harus dimulai dari dirimu, seperti yang saya bilang tadi. It's all about you first. Karena apa? Kalian yang nonton ini dan kalian tidak bisa merubah orang lain seperti yang kalian mau. Yang bisa kalian rubah adalah diri kalian sendiri. Terus fungsinya apa, Mbak Lucy? Fungsinya setelah kalian selesai dengan diri kalian sendiri, kalian dengan ringan memberikan yang positif-positif ke semesta, ke sekeliling kalian, ke orang-orang yang ada di sekitar kalian dengan lebih positif. Karena kalian udah nggak mikirin hole kalian itu atau lubang yang ada di dalam diri kalian, di soul kalian itu sudah kalian tutupi dengan cinta. Pada saat itu, kalian bisa merubah segalanya. Kalau dia mau berubah, itu bukan karena kalian yang merubah, tapi karena dia melihat perubahan di dalam diri kalian. Dan semesta membantu memberikan jalannya. Itu saja. Oke? Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan kali ini ya, Pisces. Saya mendoakan yang baik-baik saja untuk kalian, karena kalian adalah luar biasa, patut mendapatkan apa yang terbaik dalam hidup kalian. Patut mendapatkan cinta yang terbaik juga. Just be happy ya. Just be happy and love yourself. Dan cintai diri kalian. Oke, Pisces, tetap bahagia. Tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu dalam lindungan Tuhan. Dan kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and